Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita ini. Biarlah iman kita semakin diteguhkan dan pengharapan kita akan Dia semakin dikuatkan. Tuhan, ajarkanlah kami. Saat ini kita sudah masuk dalam Minggu Palmarum yang mengingatkan kita bahwa kuasa apapun tidak akan mampu memisahkan kasih kita kepadanya. Yesuslah Raja dan Mesias kita. Hosana, putra Tuhan. Minggu ini juga kita diingatkan akan keberadaan HKBP Resort Palmarum yang berulang tahun ke-7 tahun. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui gereja yang ada dalam naungannya, HKBP Bejuang dan HKBP Harapan Indah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menguatkan kita untuk menyebarkan kerajaan-Nya. Amin. Marilah kita bernyanyi nyanyian buku nyanyian HKBP 581 ayat 1, Muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejarku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur pada saat ini atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, HKBP Resort Palmarum, yang mengingat ulang tahunnya yang ke-7 tahun ini. Sertailah gereja-Mu HKBP Pejuang dan HKBP Harapan Indah, agar kerajaan-Mu senantiasa diberitakan
melalui semua aktivitas yang ada, dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah hukum Taurat pertama. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1, O Debata Masai Balga. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
janji Allah setelah pengakuan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 190 ayat 2, Las rohaku situtu. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang menolak. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatannya dari hadapan kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi pelupuk barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 247 ayat 4, Saihehema Hamuna. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat di gereja kita HKBP Resort Palmarum untuk minggu hari ini tanggal 5 April 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, Minggu Palmarum, dengan tema Sambutlah Rajamu Datang. Yang kedua, pencegahan penularan virus corona. Sehubungan dengan perkembangan kondisi masa kini terkait penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia, secara khusus di Kota Bekasi, dan dengan mempertimbangkan surat pastoral dan seruan himbauan Eforus HKBP Piaraja Tarutung, surat Pareses HKBP Distrik 19 Bekasi, himbauan pemerintah Republik Indonesia, himbauan PGI, surat edaran pemerintah Kota Bekasi, maka Pendeta HKBP Resort Palmarum Distrik 19 Bekasi dengan ini memberitahukan sebagai berikut. Pertama, ibadah umum dan ibadah hari besar seperti Minggu 5 April 2020, ibadah minggu umum, Rabu 8 April 2020, ibadah pertanggangan Pasion pertama, Kamis 19 April 2020, ibadah pertanggangan Pasion yang kedua, Jumat 10 April 2020, ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, Minggu 12 April 2020, pesta pertama peringatan kenaikan Tuhan Yesus, Senin 13 April 2020, pesta kedua peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Tetap diadakan di rumah masing-masing warga jemaat. Acara ibadah akan di-share atau dibagikan melalui WA Group Week. Khusus ibadah Jumat Agung 10 April 2020, acara online dari Distrik 19 Bekasi. Perjamuan kudus sementara ditiadakan, menunggu situasi pandemik menjadi kondusif. 2. Konven Distrik 19 Bekasi yang direncanakan pada hari Senin 6 April 2020 ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian hari. 3. Dihimbau kepada jemaat, bila mana ada warga jemaat yang menjadi korban COVID-19 yang meninggal dunia, agar dapat mengikuti protokol kesehatan dan SOP gugus Satgas pemerintah. 4. Dihimbau kepada jemaat agar mempertimbangkan untuk menunda pesta pernikahan yang sudah terjadwal. Jika tetap harus dilaksanakan, acara pernikahan cukup dihadiri oleh orang tua kandung pengantin. Pesta adat dilakukan di kemudian hari. Warta ketiga, ibadah sekolah minggu, Horong 1, Horong 2, dan Horong 3, latihan KOR dan PHD kategorial, baik di HKBP Pejuang maupun di Harapan Indah untuk sementara waktu dinonaktifkan sampai dengan waktu pemberitahuan berikutnya. Warta 4, kegiatan kepanitiaan dan kegiatan kategorial sementara dinonaktifkan
sampai dengan waktu pemberitahuan berikutnya. 5. Upaya pencegahan di internal gereja. Gereja mengupayakan pengadaan disinfektan, hand sanitizer, penyemprotan lingkungan gereja, dan lainnya yang bermanfaat untuk memutus penularan virus corona. 6. Persembahan ibadah-ibadah, persembahan pertanggihan, persembahan bulanan jemaat, ucapan syukur, dan lainnya dapat disampaikan langsung ke nomor rekening Huria dengan cara mentransferkan ke nomor rekening Huria. Dan laporannya diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. Bagi jemaat yang menyetor atau mentransfer dana ke rekening Huria, diminta agar dapat memberikan keterangan nama keluarga dan peruntukannya. Bukti setoran atau transfer dapat disampaikan melalui sarana media sosial atau langsung kepada Sintua Week masing-masing. 7. Ibadah streaming. Gereja Resort Palmarum dibuat dan akan di-share dibagikan melalui WA Group Week. 8. Bantuan sosial tali kasih. Rapat fungsionaris HKBP Pejuang pada tanggal 2 April 2020 telah mengambil kesepakatan untuk melakukan tali kasih atau bantuan sosial kepada jemaat yang membutuhkan berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati. Untuk lebih jelasnya akan dibacakan surat dikeluarkan oleh pimpinan jemaat HKBP Pejuang. Huria Kristen Batak Protestan Resort Palmarum Pejuang Distrik 19 Bekasi. Kepada yang terhormat seluruh jemaat Pahalado, HKBP Pejuang dan HKBP Harapan Indah dengan perantara Sintua Week masing-masing di tempat. Parhorasama diamu amang inang. Parhalado dot ruasni HKBP Pejuang dot HKBP Harapan Indah Resort Palmarum Pejuang. Saya di pasu-pasu di bata mahita salhutna. Jala tokto marhai pason di bagasan asli do tolong ni rohana. Amin. Mardomu tu upaya pemutusan mata rantai virus corona COVID-19. Dihimbau pemerintah do asahot hita di bagasta marhite pembatasan besar-besaran berskala nasional. Tarajubi do torok ruas di Huria tanah terkena dampak secara psikologis. Tarlumubi mengalami kemerosotan di bidang ekonomi siala nama sahun. Mardomutusi patopawan di Huria do bantuan tali kasih. Marhite Dewan Diakonia di Huria tabe. Turuas ni Huriata na terkena dampak secara ekonomi alani nama sahun. Isarana tu supir angkot, driver ojek online, usaha tambal ban, karyawan na di PHK do lana asing. Songon datang surat di Galatia Onom ayat 2. Masyurupan mahamu mamorsan akan dohi imadalan mengaradoti patik di Kristus. Mardomu tusi pidangido mama cegomos turuas dot parhalado di Huriata. Nanay mangurupi sakap ni Dewan Diakonia di Huriata be. Poi mapasahaton pangrupion marhite rekening ni Huriata. Huria na di HKBP Pejuang pasahaton tu rekening ni Huria HKBP Pejuang. Sohoninan Huria HKBP Harapan Indah pasahaton tu rekening ni Huria HKBP Harapan Indah. Sohonima pinaboton tuamu amang inang parhalado nang ruas ni Huriata. Toktong mahita margogo mengadopi nama sahon jala unang macadi hita martangian. Kamis 2 April 2020 tadi mardongat tangian pendeta HKBP Resort Palmarum Manung Uluan, pendeta Maijon Pakpahan STH FM. Catatan di daftar Sintua Week ma jala dilaporkan ma tu Dewan Diakonia ni Huriata. Nah pasahaton pangurupin marhite rekening ni Huria di tetapkan ma tu Sintua Nabi mau lihat ma. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Warta keuangan dapat kita lihat dalam lampiran. Bagi jemaat yang berulang tahun
kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan oleh para pangula Goktiki HKBP Seresot Palmarum. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, ya Allah Bapa, karena Engkau memperkenankan kami menerima kehidupan yang indah. Kami masih boleh menghirup udara yang segar. Kami masih boleh bertemu dengan keluarga yang kami kasihi, meskipun di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Ya Allah Bapa, saat ini kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, berkaryalah Engkau melenyapkan setiap ketakutan-ketakutan kami oleh karena situasi kami saat ini, dan kami berpengharapan Engkaulah Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kami dan menghilangkan virus COVID-19 dari muka bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, badai akan
akan segera berlalu. Kami boleh bersuka cita nantinya. Oleh karena tangan Tuhan bekerja. Ya Allah Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami, Indonesia, yang setiap segi kehidupannya diporak-porandakan oleh virus COVID-19 ini. Tuhan kuatkan setiap masyarakat. Tuhan berikan kepada kami, terlebih jemaat-Mu yang ada di resort Palmarum ini, kesehatan, kekuatan, serta sukacita setiap harinya, agar kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan baik. Baik itu bekerja di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing, dan perbolehkan kami Tuhan mengambil bagian, berdiam diri untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa untuk tim medis, setiap orang yang bekerja, melayani, merawat orang yang sakit. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan akan APD mereka, sehingga mereka juga boleh melayani dengan hati yang tenang. Ya Allah Bapa, kami mau menyerahkan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh bergandeng tangan, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan kiranya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah-tengah pandemi ini. Jangan biarkan kekacauan terjadi di negara kami. Biarlah melalui mereka kami beroleh ketenangan. Ya Allah Bapa, kami saat ini juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami kedukaan oleh karena pandemi ini. Tuhan, sungguh berat yang harus mereka hadapi, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan bahkan setiap dari mereka tidak mendapatkan proses penguburan yang layak seperti yang kami kerjakan selama ini berdasarkan adat keagamaan kami. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjamah hati mereka. Tuhanlah yang menghibur mereka. Ketika kami sebagai saudara tidak mampu menjabat tangan mereka, tidak mampu merangkul bahu mereka, tapi kami tahu kasih-Mu sampai, penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah kehilangan mereka. Biarlah hanya kepada Tuhan saja
mereka boleh menyandarkan kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami juga mau bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Ibadah perayaan ulang tahun gerejamu HKBP Resort Palmarum. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai gerejamu. Dan kami yakin Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan juga yang bekerja di tengah-tengah gereja HKBP Resort Palmarum. Setiap program kerja, setiap pelayanan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sukacita bagi setiap jemaat yang ada di resort ini. Begitu juga setiap pelayan Tuhan yang sudah memberi hati, tenaga, pikiran. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Amang pendeta resort kami, sebagai pimpinan di resort ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupannya, memberikan hikmat, agar beliau dapat melayani dengan sepenuh hati di tengah-tengah resort ini. Tuhan juga memberkati keluarganya, memakai mereka menjadi sukacita dan berkat bagi resort ini. Begitu juga setiap pelayan Tuhan, pelayan tabisan dan non tabisan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memperlengkapi satu persatu, agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja HKBP Resort Palmarum. Tuhan yang memberkati satu persatu anak-anak kami, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Perbolehkan mereka bertumbuh dengan baik sesuai dengan usia mereka. Dan kiranya Tuhanlah yang menganugerahkan kebijaksanaan kepada anak-anak kami, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, serta menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang merindukan kehadiran buah hati. Tuhan memberkati setiap rahim ibu agar berbuah yang baik, memberikan anak pada waktu yang indah. Dan kiranya Tuhan juga yang mengajar setiap keluarga untuk dapat berdoa, memohon, dan berusaha mencari kesehatan, agar setiap usaha mereka Tuhan berkati. Ya Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing yang jauh daripada kami. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjaga mereka. Cukupkan mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kiranya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersukacita di hari yang akan datang, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Hanya melalui Yesus Kristus,
Anak-Mu yang sudah mati menebus dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama sembari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1, Dijohon Yesus Roh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya 19. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur
dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sudah 3 minggu beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita berkata, kapan ini wabah virus corona berlalu dari kehidupan kita? Tetapi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apabila kita melihat kembali apa yang sudah kita dengarkan dengan firman Tuhan, nama minggu kita adalah Minggu Palmarum, artinya daun palem, atau dalam bahasa Batak disebut mare-mare. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama seperti peristiwa dalam nas kita pada minggu ini, ketika Yesus memasuki Yerusalem, Dia dielukan bagaikan raja di Yerusalem. Dia disambut dengan daun palem. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, daun palem adalah lambang sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kenapa sukacita? Karena Yesus mau datang, mau menderita, Dia disalibkan, dan kita diselamatkan dari maut dan juga dari hukuman dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang sudah kita dengarkan dalam ibadah minggu hari ini, Dia datang dengan menunggangi seekor anak keledai. Dia bukan menunggangi kuda untuk dipakai berperang pada saat itu, tetapi Dia menunggangi seekor anak keledai, menunjukkan yaitu kerendahan hati. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem membuat orang bersukacita menyambut Dia dengan membuat daun palem di jalan yang dijalani oleh Yesus, dan juga bersuara dan bernyanyi, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Minggu Palmarum hari ini, kita diingatkan supaya menyambut Yesus itu di hati kita.
Karena sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung 10 Maret 2020. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kedatangan Yesus bukan lagi di Yerusalem, tetapi bagaimana Tuhan Yesus datang di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam bangsa kita. Apakah kita mau menerima Dia diam di dalam hati kita? Apakah kita mau menerima Dia diam di dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan bangsa kita? Itu yang perlu kita renungkan, yang disapa oleh firman Tuhan dalam ibadah Minggu Palmarum pada saat ini. Karena kehadiran Yesus di dalam diri kita, itu menandakan Dia yang menyelamatkan kita. Kehadiran Yesus Kristus di dalam diri kita, itu menandakan Dia mati karena dosa kita, dan supaya kita lepas dari ikatan-ikatan dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus kita lihat tadi di dalam kerendahan hati. Dia menunggangi seekor anak keledai, dan Dia juga berkata, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas ekor anak keledai." Gambaran seperti itulah pada saat ini harus di dalam ketundukan kita kepada Dia. Dia telah datang dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita tiru. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia datang bukan berperang melawan kita, tetapi Dia datang dan turun dari tahtanya dalam kerendahan hati untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita akan diperbaharui di dalam kehidupan kita. Apabila kita mau hidup bersama Tuhan Yesus Kristus, kita mau menundukkan hati kita hanya di dalam tangannya saja. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau Tuhan hadir di dalam kerendahan hati dan Dia berdalam di dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita menyambut kedatangannya? Ini yang perlu kita renungkan, saudara jemaat Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, yaitu wabah virus corona COVID-19. Yang pertama dikatakan membuka hati dan pikiran kita dimasuki oleh Tuhan Yesus. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekayaanmu, tapi andalkanlah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan menutup diri, jangan berpura-pura tidak peduli kedatangannya, jangan kita ragu dalam kedatangannya, dan jangan kita jauh dari Dia.
Karena itu saudaraku jemaat Tuhan, mari sambutlah Dia di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam bangsa kita ini. Yang kedua dikatakan menahan keinginan-keinginan daging. Ya memang kalau kita tidak bisa menahan keinginan daging kita akan terkena berbagai macam penyakit. Apabila kita juga tidak menjaga kesehatan kita juga akan terkena berbagai persoalan hidup. Apabila kita berkeinginan banyak makan, apa yang terjadi? Terjadi kegemukan. Apa yang terjadi? Susah kita dalam segala gerak langkah hidup kita. Bahkan kita kebanyakan bermain-main. Buatan anak kami yang belajar di rumah, apa yang terjadi? Ya tugas-tugas kita tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan kedagingan kita, pasti persoalan semakin banyak kita hadapi. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hal ini dalam kehidupan kita buanglah kosong tiel elak mati dari kehidupan kita. Tapi marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling melengkapi di dalam kekurangan-kekurangan kita dalam kehidupan ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus telah menerima kita walaupun kita berbagai macam kekurangan karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati, di sana ada sukacita. Dan Tuhan akan meninggikan. Tapi orang yang meninggikan diri dan orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa paling jago, mungkin dia akan tersandung dalam kehidupan itu. Tapi sapaan firman Tuhan, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah mengangkat kita semakin hidup dalam kerendahan hati, berbuat yang baik, membuat suatu saluran-saluran kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang diprogramkan oleh Uria kita melalui Dewan Diakonia supaya membuat posko peduli tali kasih buat jemaat. Yang kena dari pekerjaannya di PHK, mungkin usahanya tampal ban tidak berjalan, mungkin ojol tidak berjalan, mungkin dalam pekerjaannya seorang supir tidak bisa dilakukan karena harus berdiam dan bekerja di rumah. Bagaimanakah kita seperti Yesus itu bisa menjadi saluran-saluran kasih dalam kehidupan kita saat ini, yang pada saat ini kita terpuruk karena wabah virus
Corona COVID-19. Karena itu, yang terakhir, yang sangat indah adalah jangan takut. Marilah mau berbagi. Yang pasti apabila kita mau berbagi, Tuhan akan selalu memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Sama yang dipaparkan oleh Injil Matius pasal 21 itu tentang Yesus ke Yerusalem. Pemilik anak keledai itu memberikannya untuk Tuhan. Kita juga harus mampu memberikan untuk Tuhan, untuk saudara kita sendiri juga. Karena itu jangan takut. Karena Tuhan pembawa damai telah hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan pembawa damai telah berdiam di dalam hati kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itulah yang dikatakan dalam khotbah kita ini, kita menjadi bersaksi tentang Yesus Kristus. Dapat kita lihat dalam hal ini, apakah kesaksian kita pada saat ini, saudara jemaat Tuhan, HKBP Resort Palmarum? Apakah kebesaran Tuhan itu? Karena gereja HKBP Juang berdiri di tempat ini dahulu kala berpindah-pindah, bahkan tidak diterima masyarakat setempat, mendapat ancaman. Tetapi yang luar biasa, saudaraku jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, jemaat HKBP Resort Palmarum, baik itu HKBP Pejuang dan HKBP Harapan Indah, Minggu tanggal 15 Agustus 2013 diadakan peresmian jemaat HKBP Harapan Indah, semakin berkembang. Dan juga kita rasakan 8 September 2013 peresmian resort penuh HKBP Resort Palmarum. Pasti kita akan berkata, pasti kita akan bersuka cita seperti Minggu Palmarum ini. Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kita harus membawa berita kesukaan itu. Kita harus membawa berita sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Seperti kata firman Tuhan tadi, lihatlah seluruh dunia datang mengikut Dia. Karena itu diberkatilah kita. Karena itu diberkatilah keluarga. Karena itu diberkatilah gereja HKBP Resort Palmarum Pejuang Harapan Indah, dan juga yaitu Pejuang. Karena itu saya dari HKBP Resort Palmarum Pejuang mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 tahun HKBP Resort Palmarum, dan selamat ulang tahun juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya melalui firman ini kita selalu bersuka cita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu dalam ibadah minggu ini. Minggu Palmar, mare-mare, daun pale, minggu sukacita.
di mana Yesus telah hadir di tengah-tengah kami menderita, supaya kami umat-Mu selamat dari dosa kami. Kiranya mau kami di dalam kerendahan hati, kami mau selalu setia kepada Tuhan. Kami mau memberitakan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, walaupun kami menghadapi tantangan rintangan dalam kehidupan ini, khususnya menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Yang pasti Tuhan akan memberkati hati. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, HKBP Resort Palmarum, yaitu 2 gereja, HKBP Pejuang dan HKBP Harapan Indah, yang berulang tahun ke-7 tahun. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, supaya firman-Mu bisa semakin nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu dan berbuah di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarkan juga bersukacita memuji-muji Kau dan berkata Hosiana. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhanlah yang menjauhkan wabah virus corona COVID-19 ini dari kehidupan kami, dari bangsa kami, dan biarkan kami bisa bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yang kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 802 ayat 1, Pakai Tikim Saunai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat ulang tahun ke-7 tahun HKBP Resort Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Horas.